Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatihi tatimus salihah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan pagi hari ini Allah tetap lembutkan hati kita, ringankan langkah kita untuk tetap melangkah dalam sebuah ketaatan, yakni thalabul ilmi. Salawat serta salam mudah-mudahan juga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa lurus mengikuti risalahnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat mulia ini kelak menjadi pengikut pilihan beliau, ya, pengikut yang kelak mendapatkan syafaat yang saat itu syafaat beliau sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia. Marilah kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram kita. Silahkan yang memiliki buku dibuka halaman 222. Pada hadis yang ke-318. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ra'sahu min ruku'i, apabila beliau bangun mengangkat kepalanya dari ruku, qala, beliau berdoa atau beliau berkata, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du, ahlas sana'i wal majidi, ahaqqu ma qala abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya saat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya setelah ruku, maka beliau berdoa, selalu berdoa dengan doa yang tadi sudah disebutkan. Nah, barangkali di antara kita sudah ada yang mengamalkan. Insya Allah semua sudah mengamalkan, tapi hanya potongan depan saja. Ya, karena saya yakin semua termasuk saya ketika bangkit dari ruku kemudian i'tidal, ini ada bacaan Rabbana walakal hamdu. Ya, betul seperti dulu pernah kita pelajari bahwasanya ucapan Rabbana walakal hamdu ketika kita bangkit dari ruku ini menjadi bagian bacaan wajib yang harus kita baca.
Ada memang sebagian mengatakan ini sunnah, tapi ada ulama yang lain mengatakan Rabbana walakal hamdu, minimal itu ini adalah wajib. Dan saya yakin semua membaca itu ya Mbak, apa ya, bangkit dari ruku terus menengahi. Rabbana walakal hamdu. Tapi tadi yang diajarkan oleh Rasulullah ini sangat luar biasa. Ya. Oleh karena itu jangan heran ketika jenengan mungkin menjadi makmum yang ketika imam bangkit dari ruku berdiri iktidalnya lama. Ya. Jadi apa to sing diwaca? Nah ini mergane kita yang jadi makmum belum paham. Jadi kalau mau, ini adalah ya, anjuran terbaik yang Rasulullah berikan kepada kita. Coba kita upayakan teliti artinya. Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb, Rabbana lakal hamdu. Segala puji adalah milik Engkau. Kemudian mil as-samawati wa mil al-ardi. Ada di redaksi yang lain tidak mil al tapi mil us. Ya, mungkin yang biasa kita dengar yang tidak asing adalah mil us samawati wa mil ul ardi wa mil umasyita min syai'im ba'du. Jadi kalau di doma semua. Kalau di fathah semua. Ya. Milik Allah apa yang ada di langit. Ya, di sini wahai Rabb kami milik mula segala pujian sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki dari segala sesuatu. Kemudian Engkau pemilik pujian dan kemuliaan, ya. Ahlat sana'i wal majidi, Engkau pemilik pujian dan kemuliaan. Ahaqqu ma qala abdu, yang paling berhak apa yang diucapkan oleh seorang hamba, ya. Wa kulluna lakal hamdun, dan kami semua adalah hamba-Mu. Allahumma wahai Allah la mani'a lima a'taita, tidak ada yang mampu menahan apa yang Engkau berikan, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mampu memberikan apa yang Engkau tahan, wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu, dan tidak bermanfaat kesungguhan orang yang bersungguh-sungguh dari Engkau. Ya. Ini doa sangat baik ya. Ini bagian dari pujian kita, sanjungan kita kepada Allah. Kemudian dengan doa ini ketika kita faham maknanya, ya, tidak ada lagi rasa meri, tidak ada lagi rasa iri dan dengki terhadap apa yang Allah berikan kepada saudara kita. Karena di dalam doa ini, di akhir doanya di situ dikatakan Allahumma la mani'a lima a'taita. Wahai Allah, tidak ada yang mampu menahan apa yang Engkau berikan, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mampu memberikan apa yang Engkau tahan. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, kita harus yakin, ya, kita harus sadar bahwa ini adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Nah, jadi tidak ada lagi suudon. Ketika kita melihat mungkin saudara kita diberikan kelebihan, biasanya kita itu meri, kita itu iri, ya, dalam hal dunia, ya.
Kalau dalam hal akhirat, ini biasanya wis ben kono wae sing pinter. Aku rapopo ya. Alhamdulillah wis seneng ngaji. Ya, giliran ada yang hafal ini kemudian ndak hafalkan, wis aku cukup robana walakal hamdu. Itu biasanya kalau untuk akhirat. Kita tidak pernah kemudian berlomba-lomba merasa iri, merasa panas ketika saudara kita ya faham dan pandai dalam urusan akhirat. Kalau untuk urusan dunia, Masya Allah ya, direwangi mbak, direwangi ngerasane karo kancane sing liya. Tontonan kae lho, kemayune pol saiki. Nah itu untuk urusan dunia. Gara-gara apa? Itu ya, yang diiri itu, yang dimerini itu, sekarang mungkin dari sisi kehidupan dunia Allah berikan lebih. Biasanya seperti itu. Sampai pada puncaknya dia kemudian ya, mendatangi orang pinter. Piye carane ya, bendek nen itu ya, kembali kepada kesengsaraan, kembali kepada kehidupan yang tidak menyenangkan, sampai seperti itu. Dan ini terjadi banyak. Piye carane menggulingkan ya secara duniawi kesenangan yang diterima oleh saudara kita karena iri. Nah ini kalau ini kita baca di setiap doa iktidal kita, maka ini akan menghilangkan sifat-sifat seperti itu. Karena yakin, ya yakin bahwasanya ketika Allah memberikan, maka semua berkumpul, bahkan dikatakan seluruh manusia dan jin berkumpul untuk memberi madarat kepada seorang hamba. Tapi ketika Allah tahan, tidak akan mampu. Begitupun sebaliknya, ketika Allah ingin memberikan ujian kepada seorang hamba, seluruh manusia dan jin berkumpul untuk menahan ujian itu, maka tidak akan bisa. Oleh karena itu, ya upayakan ya jenengan bisa juga hafal doa ini. Jadi ketika bangkit dari ruku, tidak hanya sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu tok. Ya. Jadi toknya jangan dibaca tapi ya Mbak ya. Rabbana walakal hamdu tok. Jangan. Artinya ditambahi ini. Terutama ketika kita sholat sendirian. Karena Rasulullah suka ketika kita berlama-lama berdiri, ya, ketika kita berlama-lama sujud, ketika kita berlama-lama ruku. Ini saat sholat sendiri. Dan wanita, ini sholat terbaiknya adalah di rumahnya. Ini ada yang bertanya mungkin, lah gimana kedudukannya? Ketika di rumahnya dia sholat sendiri, tapi ketika dia pergi ke masjid sholat berjamaah, ya, ada yang bisa jawab mana yang lebih baik? Ini saya begini bukan ya, nanti waduh Bu Yeni kayak Prabowo ngene. Ya bisa jadi ya. ya. Jadi mana yang lebih baik? Antara ketika sholat sendiri dengan sholat berjamaah tapi di masjid, sendirinya di rumah. Betul ya. Meskipun sholat di rumahnya sendiri, maka kedudukannya untuk wanita sholat di rumah jauh lebih baik daripada keluarnya dia menuju masjid untuk berjamaah dengan kaumnya. Ya kalau bisa di rumah dan berjamaah. Maka suami yang paham terhadap agama, suami yang sayang terhadap istrinya, supaya istrinya juga mendapatkan pahala berjamaah. Ketika dia selesai sholat berjamaah di masjid dengan kaumnya,
dia segera pulang, Mbak. Tidak kemudian ngobrol sih, segera pulang menemui istrinya, kemudian mengajak istrinya untuk sholat berjamaah. Nah terus suaminya sholat apa? Suami sholat sunnah, kita jadi makmum sholat fardu. Lah sholatnya niatnya beda-beda, gak apa-apa, boleh. Yang penting jumlah rakaat imam ini harus lebih sedikit daripada makmum. Karena ketika imam salam, makmum boleh meneruskan kan? Jangan kemudian kebalik. Imamnya sing ngoke, makmumnya salam. Lah salam dewe jenenge ya. Itu namanya tidak jamaah ya. Jadi boleh ya, meskipun ya, berbeda niat. Meskipun berbeda niat. Jadi seperti itu. Ya. Coba kita bersama-sama baca doa tadi dan mudah-mudahan ini jadi penyemangat, apalagi kita sudah menjelang Ramadan. Ini bisa menjadi tambahan kebaikan buat kita ya. Dengan menghafal ketika mulai masuk Ramadan kita sudah iktidalnya plus doa ini. Ya. Kita baca bersama. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya, ini banyak yang nggak punya buku ya. Ya, saya bunyi dulu ya, saya baca dulu baru kemudian ditirukan ya. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya, monggo. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du ahlas sana'i wal majidi ahaqqu ma qala abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiyah lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Nah ya, di akhir doa ini ya, Rasulullah ajarkan wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu, dan tidak bermanfaat al jaddi. Yang dimaksud al jaddi adalah kekayaan ya. Tidak bermanfaat kekayaan minkal jaddu ya, dari siksamu ya. Oleh karena itu ini juga selaras doa ini dengan ayat yang ada di surat Asy-Syu'ara. Di situ juga ada ya. Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari la yanfa'u tidak bermanfaat malun harta wala banun dan anak ya. Jadi harta, anak ini bagian kesenangan. Tapi jenengan jangan lupa, di dalam harta, di dalam anak juga ada fitnah. Dan harta sama anak ini tidak akan kemudian bermanfaat saat kita tidak menggunakan sesuai ketentuan Allah, tidak mengarahkan dua hal tadi sesuai apa yang Allah syariatkan ya. Kalau kita diberi titipan harta hari ini oleh Allah dengan lebih, maka upayakan. Ini sebagai bagian jalan untuk kebaikan akhirat kita. Demikian pula anak ya. Jadikan anak-anak kita
bagian dari kebaikan akhirat kita. Maka harta dan anak ini bermanfaat. Tapi kalau harta dan anak ini kita salah gunakan, bahkan tadi malah justru dengan hartanya, dengan keberadaan anak ini kita menjadi bermaksiat kepada Allah, maka di akhirat nanti harta dan anak ini tidak memiliki kemanfaatan. Jadi jangan mengira ketika kita diberi harta itu kebaikan yang banyak ya. Harta ini juga bagian dari ujian. Allah menguji kita tidak harus dengan kesulitan, tidak harus dengan kemiskinan. Ya. Ada ya sebagian kita berkeyakinan atau memiliki prasangka bahwasanya ketika kita diuji terus dengan keburukan, dengan sesuatu yang tidak kita sukai, ini kita merasa bahwasanya Allah tidak adil. Ya. Piye toh? Jarene Allah Maha Adil. Tapi kok ternyata Allah tidak adil kepadaku, katanya dia seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak ngerti hakikat sejatinya. Ya. Melihat teman kanannya kok seneng, melihat teman kirinya juga seneng, ya. Sementara dia kok merasa ya, kesulitan terus. Akhirnya apa? Timbul rasa itu. Katanya Allah adil, harusnya. Ya, kita kan sama-sama hamba Allah. Ya, ini diberi kesenangan, aku juga harusnya diberi kesenangan. Ini persepsi atau pendapat yang keliru. Keadilan Allah, kemahaadilan Allah itu mutlak. Tidak boleh kemudian kita berprasangka Allah tidak adil. Itu dosa. Dosa besar, Mbak. Ya, kita berarti suudon terhadap Allah. Sebab bisa jadi Allah memberikan ujian tidak dalam bentuk kesulitan, tapi bentuk kesenangan. Dan ujian kesenangan itu biasanya seringkali tidak kita rasakan. Ya. Seringkali kita tidak lulus sebab kita merasa Allah sayang sama aku. Ya. Seperti di surat Al-Fajr, salah satu sifat manusia ketika Allah beri rizki kepadanya, dia katakan aku dimuliakan. Tapi ketika Allah cabut rizkinya, dia katakan aku dihinakan. Padahal ini salah. Justru semakin kita disayang, dalam arti diuji, dalam ketidaksukaan dari sisi hawa nafsu kita, berarti ini tanda Allah sayang. Sayang kepada kita. Ya. Seperti juga para sahabat ya berkeluh kesah kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ketika kami diuji dengan sakit, dengan kelaparan, dengan kesulitan, dengan ketidaknyamanan, ini kami lulus. Kata sahabat begitu. Tapi ketika kami diuji dengan kesehatan, kesempatan, kesenangan, kelebihan harta, maka sering kali kami tidak lulus. Itu sahabat ya. Berbeda dengan kita ya. Kita sing mengatakan aku lagi diuji itu ketika apa? Nah, ketika sulit. Tapi jenengan sehat seperti ini, duitnya banyak ya, kemudian mungkin rumahnya juga bagus. Pernah enggak jenengan katakan, duh Masya Allah ada apa ini, aku malah tambah samsoyo diujo, ini kaya abot. Nah ini tandanya jenengan ngerti hakikat. Jadi hidup ini ujian semua, baik kesulitan maupun kesenangan itu ujian. Kesehatan, kesakitan juga ujian. Jadi kalau yang diuji dengan senang, jangan terus kepedean ya Mbak. Mau sayang kok karo aku urung dongo wae dikeki kok. Kemayuman jenengan. Nah, jadi jangan ya, karena ini tadi ya. Walayan fa'udal jadi mingkal jadu. Ketika tadi kekayaan yang Allah titipkan kepada kita tidak kita sesuaikan dengan aturan Allah, maka kekayaan ini tidak memberi manfaat di hari akhirat kita.
Nah, kemudian di ayat selanjutnya di ayat 89 Allah berfirman di surat Al-Asy-Syu'ara, illa kecuali siapa man atallahu, orang yang datang kepada Allah, orang yang pulang kepada Allah, biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Karena hati kita itu ada 3 kategorinya, ya. Qalbun kita itu ada 3. Ada qalbun mayyit. Apa qalbun mayyit? Hati yang mati. Nah, kemudian yang kedua qalbun marid, hati yang sakit. Kemudian yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang selamat. Jadi kita upayakan hati kita ditata. Kata Agim itu manajemen qalbu, ya. Jadi manajemen itu tidak harus ya tentang uang belanja kita saja. Hati juga harus di-manage, hati juga harus diatur supaya hati kita menjadi qalbun salim. Nah, qalbun mayyit itu apa? Ya, qalbun mayyit adalah hati yang sudah tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Maka dikatakan qalbun mayyit, hati yang mati. Nah, hati siapa? Ya, hati orang-orang kafir. Maka ayatnya innalladzina kafaru sawaun alaihim, sesungguhnya orang kafir itu sawaun alaihim, sama saja atas mereka. Aandartahum am lam tundirhum la yu'minun. Apakah engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, sama saja mereka itu tidak akan mau beriman. Nah, kenapa? Karena tadi kalbunya sudah jadi mayit. Ya, meskipun secara dohir orangnya hidup, tapi hatinya mati. Kenapa hatinya mati? Ayat berikutnya dikatakan, ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah walahum adabun adzim. Ya, Allah kunci hatinya, kunci mati hatinya. Ya, jadi dia tidak mampu melihat kebenaran, dia tidak mampu mendengar kebenaran. Kenapa? Karena hatinya sudah dikunci mati. Dikunci matinya kepada kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua tadi qalbun marid, itu hati siapa? Hati kita semua. Ya. Hati yang sakit. Kenapa? Karena hati kita kadang-kadang waras, kadang-kadang kumat. Iya kan? Iya. Ya. Kalau lagi waras, masya Allah, lomohnya sumeh, plengah-plengeh, guyang-guyu, tuh nek hatinya waras. Tapi giliran hati loro, masya Allah, melebarkan bibir aja ora iso, berengut terus kikirnya kambuh, ya. Iri, dengki, serainya kambuh. Ini hati sakit. Maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk memanage hati kita, untuk mengatur hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini, Mbak. Di antaranya itu bertaklim. Bertaklim ini membuat hati kita hidup, hati kita seger, mendapat oksigen, mendapat makanan yang baik. Sehingga apa? Ketika kita bertaklim seperti ini, jenengan merasakan koyo yoyo. Oh. Coba tadi, ya.
doa tadi, kita terus di dalam hati, engko aku tak ajar, aku ketoken duwe buku kae, tak woco. Giliran selesai, assalamualaikum. Lali Mbak. Iya, itu. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk sering mendatangi taklim, karena inilah cara kita untuk menjadikan hati kita selamat. Jadi kalau jenengan kok sudah gandrung kepada yang namanya taklim, pengajian, ya saya sering kali loh Mbak melihat orangnya itu saja, di mana-mana ketemu saya. Sampai saya pernah mengatakan, Mbak, apa ora bosen toh Mbak? Bolak-balik ketemu aku. Enggak, Bu Yeni, itu alhamdulillah berarti. Ya, meskipun ya tadi ketemunya ya seperti itu lagi. Dan alhamdulillah Mbak, ini juga nikmat dan ini juga ujian. Kenapa? Karena kita dihidupkan dan kita ditakdirkan tinggal di sebuah kota yang namanya taklim luar biasa. Ujian buat jenengan. Kalau jenengan munggur krungu, moco WA, ada kiriman, hari ini ada taklim masjid ini, hari ini ada taklim masjid ini. Bahkan kalau Sabtu Ahad itu dari subuh bangun tidur sampai mau tidur lagi itu sudah tertata Mbak. Jenengan cuma moco tok, raine sing ditekani jenengan kena. Astagfirullah, Bu Yeni meden-medeni, orang meden-medeni. Ya. Iya kena Mbak. Kenapa? Karena ini kewajiban kita. Ya. Saya yakinlah jenengan itu kalau di rumah jangankan buka buku setebal ini Mbak. Gaya ya, nek pas seminar itu ya di situ yang narasumbernya jual buku gede-gede, tuku mulih gowo, waduh luar biasa, kayak saja ya arep ganteni aku. Tapi tadi sampai rumah munggur ditoto ning lemari, dipajang, benekne wong teko, masya Allah, bukune gede-gede, ning anyar kabeh. Mergane ora pernah dibuka. Nah, iya. Maka tadi jalan satu-satunya kita harus datang taklim. Karena itulah belajar kita. Ya itu belajar kita. Dan jenengan itu ya tadi kalau dikatakan mbok dibaca atau Mbak, nek diwaca dhewe iki ora mudeng lho Bu Yeni. Alasane ngono lho. Ya, kuwi pembenaran kuwi jane. Bukan kebenaran loh, pembenaran. Ya. Kalau sekali tidak bisa dicerna, dua kali tidak bisa dicerna, minta kepada Allah untuk diberi kefahaman. Ya berkali-kali. Tapi ya ya, penyakit M-nya datang. Ya akhirnya apa ditutup meneng, kowe lah ngenteni Bu Yeni. Sampai pernah Mbak ada ya seorang ibu, dia ikut seminar, ya itu tadi pulang bawa buku seharga hampir 300.000, beberapa buku. Lah kok ora diwaca di rumah malah moro nggonaku. Jarene Bu Yeni, ini saya tadi dapat habis seminar bagus banget. Ini saya beli buku. Lah ngopo Mbak? Ini nanti tolong Bu Yeni baca ya. Nanti diterangke karo aku. Kok penak panjenengan? Iya. Penak banget. Nah, karena tadi mendengar itu kata Rasulullah ibarat minum susu. Langsung minum, enak. Tapi ketika menyampaikan, membaca, ini yang memerah Mbak, kerja keras. Iya. Maka Rasulullah juga ya sekali-kali dia ingin mendengar dari sahabat ya ketika melantunkan Al-Qur'an. Meskipun sahabat yang diminta untuk membacakan dia ya tersenyum, tersipu. Kok saya Rasul, kan Al-Qur'an diturunkan kepadamu ya. Tapi aku pengen
minum susu langsung, tidak memerah tapi minum susu langsung. Makanya jenengan seneng nek didongengi kaya ngene ya. Ya, kita lanjutkan ke hadis yang 319. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumi. Aku diperintahkan untuk bersujud atas 7 tulang. Yang pertama ala jabhati. Ya, jabhati itu jidat atau kening. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Kemudian Rasulullah berisyarat dengan tangannya kepada hidung. Ya. Kemudian yang kedua wal yadaini, kedua tangan. Kemudian waruk bataini, kedua lutut. Dan yang terakhir wa atrofil qadamaini, ujung-ujung jari kaki. Ya. Inilah 7 anggota yang hendaknya kita letakkan di tanah, di alas sholat kita ketika kita sujud. Yang pertama adalah kening. Nah, kening diikuti dengan hidung, kemudian tangan kita, kemudian lutut kita, dan jari-jari kaki kita. Maka jenengan ketika sujud, jari kakinya jangan diangkat, ya, tapi ditetapkan, kemudian ya, jari kaki ini, jari-jarinya menghadap kiblat, jangan begini Mbak, tapi dipancatke ya,